Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang sama-sama berbahagia insyaallah. Alhamdulillah kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan kajian rutin kita di awal bulan Desember ini. Pada setiap pekan pertama dan pekan kedua dari setiap Selasa malam atau malam Rabu. Jemaah sekalian, kembali mengingatkan buku yang kita bahas adalah Madarijus Salikin Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Karena buku ini memang pembahasannya secara umum surah Al-Fatihah, ya, maka terkadang penulis buku ini kembali membahas lagi hal-hal yang sudah pernah dibahas namun dibahas dalam aspek yang lain lagi. Seperti pada pembahasan ini, penulis buku ini kembali memahamkan kita tentang struktur disebutkannya beberapa nama Allah di surah Al-Fatihah itu. Jadi kita mulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada 3 nama Allah di situ. Lafzul jalalah, kemudian kata Ar-Rahman, kemudian kata Ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi alhamdu itu adalah sifat Allah. Alhamdu adalah sifat Allah yang diambil dari namanya Hamid. Yang diambil dari nama Allah Hamidun. Jadi Hamid itu salah satu nama Allah yang kalau dijadikan kata sifat menjadi alhamdu. Setelah alhamdu ini disebutkan lagi banyak nama. Lillahi rabbil alamin. Jadi alhamdu adalah sifatnya, kemudian lafzul jalalah ada namanya, kemudian Rabbun juga adalah namanya. Disebutkan lagi Ar-Rahmanir Rahim. Kembali disebutkan lagi 2 namanya, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Maliki Yaumiddin. Itu juga nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjut jemaah sekalian,
Apakah perbedaan antara nama dengan sifat? Apa perbedaan nama dengan sifat? Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang nama dan sifat Allah, itu kita harus membedakannya. Bahwa nama lain dan sifat juga lain. Akan tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika Ia memiliki nama itu, maka sudah pasti include dengan sifat tersebut. Ya. Include dengan sifat tersebut. Kita ambil contoh pendekatan dulu jamaah sekalian. Kita ambil contoh. Iya. Ini tiba-tiba saja yang terlintas. Ada orang memang namanya Pak Dermawan. Ya, biasanya Darmawan ya, Darmawan. Tapi katakanlah kita ambil namanya, kita katakan siapa namanya bapak itu? Namanya Pak Dermawan. Itu namanya. Itu namanya. Iya. Nah, nama ini Dermawan, kita berharap bahwa orang itu memang memiliki sifat yang memiliki sifat kedermawanan. Namanya Pak Dermawan, ya. Kenyataannya memang orangnya sosial sekali, suka bagi hadiah, ya. Pokoknya dia dermawan sekali. Nah, maka ini include antara nama dengan sifat. Pas sekali namanya Pak Dermawan karena memang sifatnya dermawan. Iya. Tapi itu bagi makhluk tidak mutlak. Bagi makhluk itu tidak mutlak. Ya. Terkadang antara nama berbeda. Namanya bagus, tapi sifatnya istilahnya jauh panggang dari api. Iya. Sebenarnya saya mau sebutkan contoh-contoh itu tapi sensitif. Iya, sensitif. Iya. Saya mau bertanya dulu. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang namanya itu. Ada di sini namanya Pak Nasruddin. Kalau ada, kita cari lagi. Tidak jadi saya angkat sebagai contoh. Tapi kalau tidak ada, saya angkat sebagai contoh. Ada Pak Nasruddin. Tidak ada Pak Di. Nah, berarti aman Ji. Nah, cuma jangan sampai ada di luar masjid dan dia dengar, dia tersinggung. Ya. Nah, pokoknya ini internal. Apa artinya Nasruddin, Pak? Apa artinya Nasruddin? Hah? Penolong agama Allah. Nasruddin, penolong agama Allah. Iya, atau Pak Nasiruddin. Iya, Nasiruddin. Nah, itu betul-betul menolong agama. Itu nama. Iya. Kita beri nama pada orang itu, kita panggil orang itu, kita tidak melihat latar belakangnya, apakah dia menolong agama atau dia menentang agama. Yang jelas namanya Nasruddin. Iya. Atau ada namanya di sini Pak Abdullah. Ada Pak Abdullah. Nah, tidak ada juga. Padahal ini nama yang ya, banyak sekali. Abdullah itu artinya hamba Allah, identik dengan orang soleh. Ya. Dia mau dekat dengan Allah atau tidak, yang jelas namanya Pak Abdullah. Nah,
kita berharap nama itu include dengan sifat. Nama itu include dengan sifat. Kalau namanya Pak Nasruddin tadi, betul kenyataannya. Memang menolong agama Allah, suka berdakwah, suka mengajar. Ya. Iya. Tapi kalau makhluk itu terkadang nama bagus, tapi sifatnya, perbuatannya talewa-lewa. Bisa saja. Nah, itu sebagai pengantar, Bu. Jadi kalau makhluk itu hanya harapan, mudah-mudahan namanya sesuai dengan sifatnya. Sesuai dengan sifatnya. Adapun Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memiliki nama itu, maka include itu juga merupakan sifatnya. Jadi kalau Allah yang memiliki nama itu, maka itu mutlak bersinergi antara nama dengan sifat. Umpamanya Al-Ghaniyyu, itu salah satu nama Allah. Al-Ghaniyyu artinya yang maha kaya. Al-Ghaniyyu artinya yang maha kaya. Maka dia memiliki sifatul ghina. Iya. Maka Allah tidak pernah kekurangan sedikit pun. Iya. Allah tidak pernah kekurangan sedikit pun. Iya. Karena namanya adalah Al-Ghaniyyu, yang maha kaya. Iya. Semua yang kita butuhkan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Al-Alim. Ini pengantar. Al-Alim itu nama Allah. Alimun. Apa artinya alimun? Yang maha mengetahui. Jadi nama Allah itu banyak. Di antaranya adalah Al-Alim. Jadi dia adalah Allah. Dia adalah Al-Ghani. Dia adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia namanya, sudah pasti Allah memiliki sifat yang memiliki ilmu yang sangat luas tanpa batas. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, mengetahui yang dinampakkan dan mengetahui yang dirahasiakan. Iya. Kalau manusia bisa berbeda apa yang ada yang dia tampakkan dengan apa yang ada dalam hatinya. Bisa. Iya. Ada kejadian, Pak. Kejadian yang disorot oleh CCTV di Masjid Cengho di Hertasning. Yang disorot oleh CCTV. Iya. Tapi selesai kejadian itu baru dilihat di CCTV. Ada orang di waktu setelah azan, Pak. Iya. Ikut dia juga di situ antri berudu. Dia ikut berudu. Ternyata setelah itu, Pak, apa yang kejadian? Hilang motornya salah seorang jamaah. Ternyata ada orang itu yang berkali-kali itu dilihat di CCTV itu berudu, berpura-pura berudu, ya. Tapi setelah itu menoleh lagi, melihat masuk ke masjid. Ini pencuri, Pak. Iya. Dan banyak orang di situ yang melihat. Dikiranya orang itu ya orang mau salat. Tapi siapa yang tahu hatinya? Tidak ada yang tahu hatinya bahwa ternyata ini pencuri. Allah Subhanahu wa taala di samping mengetahui yang nampak dari kita dan mengetahui apa yang terbetik dalam hati kita. Jadi Allah tahu, oh ini orang betul-betul orang jujur ini. Betul-betul ini orang sejalan antara apa yang nampak dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dia membantu murni karena memang ingin membantu orang.
Oh ini membantu. Kenapa dia membantu? Kenapa tiba-tiba dia royal? Oh tiba-tiba dia royal karena dekat-dekat pemilihan. Iya. Dulunya dia tidak dermawan, ya. Tapi begitu dekat-dekat pemilihan, royalnya wah bagi-bagi. Ya. Begitu selesai pemilihan, kembali lagi kepada sifat aslinya, tidak royal nih. Ya, ini contoh saja, ya. Maka Allah apa yang menjadi namanya itu juga yang menjadi sifatnya. Maka kalau Allah yang memiliki nama itu dan include dengan sifatnya, maka pantas Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena namanya adalah Al-Hamid. Al-Hamid. Jadi boleh orang menamai dirinya Abdul Hamid. Ya. Kita bilang Pak Hamid, Abdul Hamid, hambanya yang maha terpuji. Hambanya yang maha terpuji. Al-Hamid itu adalah nama, kemudian Alhamdu, puji-pujian itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena Allah include antara namanya dan sifatnya, maka semua nama dan sifatnya itu semua adalah sifat yang terpuji. Nah, baru kita mau baca. Maka dikatakan di sini mahmudun fi ilahiyatihi. Allah itu terpuji dalam statusnya sebagai zat yang disembah. Terpuji dalam statusnya sebagai zat yang disembah atau zat yang diibadahi. Namanya al-uluhiyah. Wa mahmudun fi rububiyatihi. Dia juga terpuji dalam statusnya sebagai Rabb yang menciptakan. Rabb yang menciptakan. Namanya rububiyah. Dia yang menciptakan seluruh alam semesta ini. Dia yang mengatur seluruh alam semesta ini, ya, dari musim panas menjadi musim hujan. Dia terpuji dalam seluruh bentuk pengaturannya. Dia terpuji dalam seluruh pengaturannya. Iya. Dalam perkara apa saja, dia terpuji kalau dia memberikan rezeki kepada seseorang. Dan dia tetap terpuji andaikan dia tahan rezeki itu dari seseorang. Jadi ada yang dia beri, ada yang tidak diberi. Karena hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, mungkin ketika dia memberi kita puji dia. Wih, Masya Allah, bagus sekali orang itu. Tapi ketika dia tidak memberi, kita cela dia. Jelek sekali orang itu. Ya, pelit orang itu. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia memberi, dia terpuji. Ketika dia tidak memberi atau menahan, dia juga terpuji. Karena setiap Allah memberi, pasti ada hikmah. Ketika Allah memberi, pasti ada hikmah. Ketika Allah juga tidak memberi pada seseorang, itu juga pasti ada hikmah. Ya. Akan tetapi, kepada manusia itu, tentu dia mengikuti sifat-sifat yang terpuji itu. Ketika kita memberi, apa sebabnya? Apa latar belakang kita memberi? Karena Allah memerintahkan kita untuk memberi. Ya. Ketika kita menahan, apa sebabnya kita menahan? Tidak memberi. Nah, kalau kita tidak memberi, itu karena mungkin kita anggap kalau kita beri, justru dia pakai nikmat Allah itu untuk semakin melakukan pengrusakan. Maka Allah puji hambanya, walaupun hamba itu mungkin ada yang tidak suka dia. Iya. Kita tahu ada orang, wah, kalau kita berikan ini, dia berikan minuman keras, iya, dia narkoba, jangan kasih itu.
Ya. Maka ketika kita melakukan itu, Allah puji kita, walaupun mungkin itu makhluk ya tidak memuji kita. Nah, bagi kita yang terpenting Allah yang puji. Biarkan manusia dan makhluk ya mencelanya, yang penting Allah yang memujinya. Itu. Kemudian selanjutnya, wa mahmudun fi rahmaniyatihi. Allah itu terpuji dalam sifat kasih sayangnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah terpuji dalam sifat kasih sayangnya. Ketika dia menyayangi hambanya, dia terpuji dalam sifat kasih sayangnya itu. Mahmudun fi mulkihi. Dia terpuji pada sifat kekuasaannya dan kerajaannya. Dia terpuji. Jadi kalau Allah yang memiliki, Allah yang menguasai, maka kekuasaan Allah itu adalah kekuasaan yang terpuji. Maksudnya tidak ada unsur negatifnya. Tidak ada unsur negatifnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang pemilik seluruh kerajaan, pemilik seluruh kekuasaan, malikal mulki. Jadi pertama dulu Allah menyebutkan bahwa sumbernya kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya, engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Jadi pemenang pilkada baru-baru ini, Pak, itu Allah yang kasih. Allah yang kasih itu. Ya. Kemudian wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dulu ada orang yang pernah berkuasa, kemudian Allah ambil lagi itu, Allah cabut lagi. Dulu berkuasa, sekarang tidak berkuasa lagi. Siapa yang kasih? Allah. Siapa yang cabut? Allah juga. Makanya Pak, ya kita sudah selesai ini pilkada. Kalau kita kembalikan kepada aspek ya akidah ini, sebenarnya sudah selesai ini masalah. Sudah selesai. Ya. Jadi tentu setiap kita ini punya harapan-harapan. Ya. Terus terang Pak, ya. Yang saya jagokan itu, ya, kalai. Iya. Yang saya pilih itu kalai. Ya, enggak usah saya sebutkan, ya. Pokoknya mau tingkat apa, yang jelas, ya. Saya juga memilih, ya, baru-baru ini. Iya. Saya walaupun tinggal di Goa, tapi KTP ku masih KTP Makassar. Maka baru-baru saya memilih di sini, ya, di dekat bekas rumah saya. Ya. Karena kita yakin bahwa kalau Allah yang memberi, Allah yang tidak memberi, maka perbuatan Allah itu baik semuanya. Makanya tidak boleh kembali memaki-maki Allah. Ya, ya Allah, saya kodong ini sudah menghabiskan tenaga, menghabiskan dana. Ya, berapa tahun saya sosialisasi. Kenapa saya kalah ya Allah? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan kalau kita bawa pada perspektif orang yang beriman, walaupun menurut kita, apanya kira-kira yang kurang kalau saya menjadi penguasa? Apanya kira-kira yang kurang kalau saya terpilih? Itu. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala memberlakukan dalam kehidupan kita ini satu istilah yang diambil dari ayat, namanya sunnatul mudawalah.
Sunnatul mudawalah yaitu sunnah ketetapan Allah dalam kehidupan dunia ini, ada ketetapan namanya ketetapan pergiliran. Jadi sebuah sunnah ketetapan Allah, takdir Allah dalam kehidupan dunia ini, Pak, ada namanya sunnatul mudawalah. Ketetapan takdir Allah yaitu mempergilirkan. Apa saja dipergilirkan, Pak? Kekuasaan itu dipergilirkan. Dan Allah tidak mematok bahwa kekuasaan itu selalu orang-orang beriman, selalu orang baik-baik. Terkadang Allah berikan kepada orang jahat. Nah, kalau kita, kenapa Allah takdirkan kepada orang jahat? Kalau perspektif kita, tentu tidak baik kan? Tidak baik. Wah, terpilih orang yang kita tidak suka. Iya. Tentu kita sudah dengar-dengar melalui perhitungan cepat, Pak, ya. Belum keputusan KPU, ya. Tapi kita sudah bisa bilang ini yang menang. Ya. Itu mungkin kita tahu, Pak. Di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu, ya. Itu dikenal dengan Juzurul Muluk, pulau kumpulan kerajaan-kerajaan Islam. Jadi Maluku itu berasal dari kata-kata muluk, malik. Itu bahasa Arab, Pak. Muluk, menjadi Maluku. Itu adalah pusat kerajaan Islam. Ya. Dari zaman ke zaman. Dan masih ada sampai sekarang secara formalitas. Ya. Ada raja. Kalau tidak salah, 4 atau 5 calon yang maju di sana, Pak. 4 atau 5. Itu 4, 3 pasang calon muslim. Calon gubernur muslim semua, 3 pasang, Pak. Ada 1 non muslim, perempuan yang menggantikan suaminya, karena meninggal suami itu calon gubernur, ketika kampanye terbakar itu perahunya di laut. Jelang pilkada ini, dia gantikan suaminya. Jadi 3 pasang calon itu muslim semua, Pak. Dan mayoritas kaum muslimin di situ. Kemudian terkenal identik dengan kerajaan Islam. Menurut perhitungan cepat, ternyata yang menang siapa, Pak? Yang menang itu yang perempuan itu, yang non muslim. Yang non muslim. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa terpilih non muslim itu? Karena suaranya umat Islam terbagi kepada yang 3 ini, Pak. Terbagi, pecah suaranya. Apa jadinya? Gigi jari umat Islam. Maka ini kurang lebih sama ketika umat Islam mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud itu dipimpin oleh seorang panglima yang terbaik sepanjang sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memimpin adalah Rasulullah, bukan Khulafaur Rasyidin. Di situ ada panglimanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mengalami kekalahan di perang Uhud itu, jamaah sekalian. Barisan kaum muslim itu kocar-kacir. Dan diisukan Rasulullah itu meninggal. Tapi ternyata beliau cuma mengalami musibah, copot giginya, Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayangkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha. Jadi ketika kalian terkena musibah, yaitu musibah kekalahan. Jadi Allah sudah sebutkan bahwa kalian mengalami musibah itu musibah kekalahan. Betul-betul musibah kekalahan ini karena di situ ada orang yang baik, ya. Ada orang yang paling dekat dengan Allah, tapi kok tetap mereka dikalah. Nah, kalau saja di perang Uhud itu ada orang yang mengalami kekalahan, kaum muslimin mengalami kekalahan, maka tentu yang tidak ada Rasulullah di situ lebih memungkinkan juga mengalami kekalahan. Kenapa kita kalah? Nah, kita ini orang baik-baik semua. Rasulullah saja, ya, orang terbaik, dia pimpinannya kalah. Itu pelajarannya. Tapi ada hikmahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekalahan itu, ternyata ketika mereka kalah itu, mereka bertanya-tanya, kok bisa kita kalah? Nah, di sini pembelajarannya, Pak. Kok bisa kita kalah? Mereka seakan-akan tidak mau mengakui kenyataan kekalahan itu, Pak. Nah, berarti itu bisa kita ambil pelajaran, Pak. Ya. Siapa yang kalah pada hari ini? Ya, bisa mengatakan, kenapa kita bisa kalah? Pelajari kenapa kekalahan itu bisa terjadi. Ini hikmahnya. Ini pelajaran terpentingnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwa min indi anfusikum." Kekalahan yang kalian alami itu, walaupun ada orang terbaik di situ, itu secara kolektif disebabkan dari diri-diri kalian. Jadi Allah sebutkan bahwa kekalahan itu disebabkan diri kalian. Ya. Apa itu? Ada di antara kalian itu yang diberikan amanah oleh Rasulullah, yaitu pasukan pemanah, Pak. Pasukan pemanah. Nabi sudah kasih amanah, apapun yang terjadi nanti, walaupun umat Islam sudah kelihatannya menang, jangan pernah meninggalkan bukit, ya, tempat memanah ini. Itu yang kalau kita ziarah ke Bukit Uhud, Pak, ada sampai sekarang itu dibiarkan oleh pemerintah Saudi itu tidak diratakan dengan tanah, ya, dibiarkan itu. Itu yang sering kita naik di sini. Disitulah pertahanan Rasulullah SAW dulu. Disitulah berkumpul pasukan pemanah yang sangat strategis, bisa memanah kepada lawan-lawan mereka pada saat itu. Dan di situ dulu ada sumur, Pak, ada sumur yang merupakan sumber minuman bagi para mujahidin. Nah, Allah menguji mereka, kemenangan sudah nampak di hadapan mata. Maka para mujahidin ini sudah sibuk mengumpulkan ghanimah, harta rampasan. Sibuk mengumpulkan harta rampasan. Dan itu halal dalam Islam. Harta rampasan itu, ghanimah itu halal. Maka beberapa orang, ya, yang diamanahkan ini untuk menjaga, ya, di bukit itu namanya Jabal Rumah. Itu ternyata melihat dari jauh, weh, orang sudah pada mengumpulkan harta rampasan. Ya. Maka mereka berselisih di situ. Ada yang mengatakan, ayo nih, kan sudah insya Allah kemenangan ada di tangan kita, itu tidak ada masalah. Ya, ayo nih, karena kalau kita tidak turun ini ya dapat kita raci-racinya kita dapat kalau kita tidak turun nih. Ayo kita turun juga mengambil harta rampasan itu, mengambil untanya orang-orang kafir, mengambil, ya, macam-macam. Yang sebagian mengatakan jangan, Rasulullah telah mengamanahkan kepada kita, ya, untuk tidak meninggalkan ini. Tapi apa yang terjadi sama sekalian? Mereka lupa akan amanah dari Rasulullah SAW. Ya, sebagian besarnya meninggalkan tempat itu. Meninggalkan tempat itu. Tinggal beberapa orang saja, mungkin hanya 3 orang saja yang tertinggal, Pak. Ya. Padahal ini pusat, ya, tempat yang strategis untuk menghantam musuh. Khalid bin Walid pada waktu itu yang masih musyrik, ketika melihat bukit tempat memanah itu kosong, Pak. Ya, karena Khalid bin Walid itu ahli strategi perang, Pak. Dia mutar itu dari
balik belakang Uhud, Pak. Dengan cepat dia mutar itu, Pak. Padahal ini betul-betul sudah bisa dikatakan hampir ya kalah kaum musyrikin. Dia mutar itu dari belakang Uhud itu. Bayangkan itu, gunung Uhud itu ada 7 kilo panjangnya, Pak. Dia mutar, dia bawa pasukannya, dikuasai bukit itu. Dikuasai bukit itu, Pak. Akhirnya kembali bersemangat, dia hantam ya kaum muslimin dari atas itu, dia hantam ke bawah, termasuk yang kena, yang korban pada itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa pembelajarannya? Walaupun di tengah-tengah kalian ada orang yang terbaik, tapi ada di antara kalian yang mengkhianati amanah pemimpin-pemimpin kalian, maka Allah berikan pelajaran supaya kalian mengambil pelajaran dari situ. Begitu juga dalam perang Hunain. Dalam perang Hunain itu Allah menyebutkan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu mimma rahabat thumma wallaitum mudbirin. Selama ini selalu musuh itu lebih banyak dibandingkan dengan kaum muslimin. Di perang Badar itu lipat 3 kali. Kaum muslimin hanya berjumlah sekitar 300 orang. Pasukan musyrikin itu hampir 1000. Ya. Lipat 3 kali, Pak. Tapi kemenangan berada di tangan kaum muslimin. Kocar-kacir itu barisan musyrikin. Di perang Hunain, kaum muslimin jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah musuh mereka. Jadi saat mereka sedikit, Allah menangkan. Sebaliknya di saat mereka banyak, justru mereka kalah. Nah, salah satu di antara penyebabnya karena mereka berbangga, ya, dimasuki sifat ujub. Dia bilang kalau sedikit saja kita menang dulu, apalagi sekarang nasami kita menang ini. Jadi tidak boleh kita sombong. Maka Allah menceritakan itu pada hari Hunain, ketika kalian berbangga dengan jumlah kalian yang banyak, kata Allah Subhanahu wa taala, falam tughni ankum. Tapi jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat. Ya, jumlah yang banyak itu tidak membawa manfaat. Kenapa? Karena sedikit unsur tawakal itu bergeser. Itu menunjukkan bahwasanya sahabat saja itu bisa melakukan kesalahan. Unsur tawakal itu bergeser, maka Allah perlihatkan bahwa bukan karena persenjataan kalian yang lengkap, bukan karena jumlah kalian yang banyak, tapi tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di perang Badar itu, Pak, perbandingan antara kaum muslimin dengan kufar itu perbandingannya 1 banding 10. 1 banding 10. Allah bilang, fa iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal. Jika kalian berjumlah 20 orang yang beriman saja, yang bertakwa, dan tabah dan sabar dalam menghadapi ujian itu, Allah janji yaghlibu mi'atain, akan dapat melulu lentakkan 200 musuhnya. Itu ada ayatnya dalam surah Al-Anfal. Jadi 20 menghadapi 200. Berarti kalau dibagi nih, Pak, 200 dibagi 20 dapat berapa? Berarti setiap satu mujahid itu menghadapi 10. Kira-kira ada pemain silat sekarang ini, Pak, saking jagonya diborongi 10 orang. Ya. Pokoknya pingsan semua itu 10 orang, Pak. Baik, kita mengatakan hebatnya itu Bapak itu. Wah, pemain silat, pemain gulat. Ya, jarang-jarang itu, Pak. Ini sahabat. Allah janjikan 1 banding 10, 10 banding 1. Tapi kemudian Allah mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Dulu kalian bisa mengalahkan 10. 1 lawan 10.
Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah ringankan, berikan kompensasi. Fa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Buka itu surah Al-Anfal, Pak. Karena Allah mengetahui bahwa pada diri kalian umat Islam ini banyak kelemahan-kelemahan. Maka sekarang ini kalau kalian berjumlah 100 orang, tinggal dapat mengalahkan 200 musuh kalian. 100 mengalahkan 200. Itu ayatnya. Fa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atain. Kalau berjumlah 100 mengalahkan 200. Dulu 20 mengalahkan 200. Ini Allah menyuruh kita berpikir, Pak, ya. Kita hitung-hitung. Kalau 200 dibagi 20 kan 10. Sekarang 200 dibagi 100 berapa? Tak berapanya ini yang 100 orang ini. Kalau 200 dibagi 100. Kan tak duanya mami, Pak. Bayangkan itu 1 lawan 10 langsung turun 1 lawan 2. Jadi 8 yang hilang, Pak. 8 yang hilang. Sekarang ini kalau kau menghadapi 10, tidak bisa kau. Karena ada kelemahan pada diri kalian. Kalau dulu kalian kuat, maka cukup 1 menghadapi 10. Ya, dan inilah hukum yang terakhir sampai pada hari kiamat, kata para ulama. Ini hukum yang terakhir, Pak. Artinya kalau dalam momentum pertempuran, ini pertempuran, Pak, musuh. Kalau ada 10 musuh dan kita sendiri. Dulu ketika belum dihapus hukumnya ayat itu, haram hukumnya seseorang lari. Dan itu dianggap sebagai orang yang melakukan pelanggaran dan satu dosa besar, lari dari medan tempur. Tapi ketika Allah merubah hukum itu dari 1 menjadi banding 2, maka ketika ada satu umat Islam, ini dalam momentum pertempuran, hanya 2 musuhnya dan dia lari, maka dia berdosa. Dia berdosa. Karena itulah yang paling terakhir hukumnya. Sehingga ulama mengatakan, jadi bagaimana kalau umpamanya setelah dirubah hukum itu 1 lawan 2, bagaimana kalau dalam momentum pertempuran itu ada satu umat Islam tapi musuhnya ada 3 orang. Musuhnya ada 3 orang. Maka boleh dia menghindar, Pak. Karena musuh 3. Sementara yang Allah bawakan itu 2. Maka kalau dia menghindar, lari, sembunyi, dia tidak berdosa. Karena 3. Ya. Tapi kalau cuma 2, dia berdosa. Dia berdosa, Pak. Sekarang 1 lawan 1. Cuma 1 musuhnya, dia sendiri. Terus dia lari. Bagaimana hukumnya? Lebih berdosa lagi, Pak. Lebih berdosa lagi. Ya, saya ajak kini berpikir, Pak. Sekarang kita ini, Pak, berapa jumlah umat Islam? Atau katakanlah berapa jumlah umat Islam di negara-negara Timur Tengah? Ya, negara-negara Arab. Dan berapa orang Zionis Israel yang menggenosida saudara kita di Gaza dan Palestina? Berapa jumlahnya umat Islam di Arab pun, tidak usah di Indonesia, terlalu jauh. Di negara Arab, di Mesir, berapa jumlah umat Islam di Mesir? Yang di sana ada Universitas Al-Azhar. Ya. Yang sedikit pun ya tidak memberikan pembelaan. Diam. Karena persoalan-persoalan pertimbangan-pertimbangan politik. Ya. Baru-baru ini ada pertemuan OKI di Riyadh, Arab Saudi. Di situ namanya utusan Indonesia menjadi harum, Pak, karena Pak Wakil Menteri ya Luar Negeri Pak Anies Mata itu memberikan sebuah pidato yang sangat luar biasa tentang pembelaan terhadap saudara kita di Palestina. Itu bagaikan sebuah bom yang tiba-tiba meletus yang tidak pernah dibayangkan, dan itu dipuji oleh netizen
di negeri-negeri kaum muslimin seluruh dunia, Pak. Dengan pidatonya Pak Anies Mata itu, ya, menteri, ya, wakil menteri luar negeri. Ya. Masya Allah. Itu luar biasa. Kalau saja satu lawan satu kita berdosa, berapakah jumlah umat Islam pada hari ini? Tidak ada artinya orang Israel itu di Palestina, ya, dibandingkan dengan jumlah umat Islam. Artinya pada hari ini jumlah umat Islam jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah musuh mereka, tapi ternyata umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau demikian, ini sudah melampaui batas, Pak, sudah keterlaluan, karena terbalik jumlah umat Islam yang lebih banyak, tapi mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mungkin kita bisa mengatakan, jangan-jangan ini dosa kolektif umat Islam. Ya? Jangan-jangan ini dosa kolektif umat Islam. Kita termasuk di antaranya karena kita umat Islam. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Itulah kelemahan yang ada pada umat ini. Kelemahan apa yang Anda maksudkan? Kelemahan pada umat ini semua berkumpul. Mulai dari kelemahan akidah, kelemahan tauhid, kelemahan persaudaraan, kelemahan ilmu, kelemahan harta, kelemahan politik. Semua kelemahan ini ada pada umat pada hari ini. Maka Allah memperlihatkan kekalahan-kekalahan itu supaya kita mengambil pelajaran. Dan semua itu ketika terjadi, ketika disandarkan kepada Allah, Allah terpuji dalam ketetapan dan kebijakan-kebijakan. Tidak ada yang salah kalau Allah yang menetapkan itu, karena setiap ketetapan itu, baik atau buruk dalam pandangan kita, pasti maslahatnya kalau kita kembalikan kepada Allah pasti baik. Yang bisa dikatakan baik dan buruk itu ketika manusia yang melakukan perbuatan itu, kita bisa mengatakan, wah, dia salah. Jadi tidak pernah Allah itu salah kebijakan, karena Allah itu ada Al-Hakim. Itu lagi-lagi nama Allah, Pak. Al-Hakim itu artinya yang maha bijaksana. Dari kata-kata Al-Hakim ini menjadi Al-Hikmah. Allah memiliki hikmah, Allah memiliki kebijaksanaan. Itu tadi yang kita sebutkan. Di samping daripada itu, karena Allah juga memiliki sunnah al-mudawala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan dalam kehidupan manusia. Ya, ada mungkin satu keluarga yang kita kenal selama ini, masya Allah. Ya, dia satu keluarga yang menguasai kekuasaan itu. Ya, bapaknya, anaknya, saudaranya. Ya. Nah, setelah itu Allah pergilirkan. Pergi itu, ya, datang lagi berikutnya, datang lagi berikutnya, ya, lain lagi. Ya. Itulah Allah pergilirkan. Itulah Allah pergilirkan. Dia pejabat ini, dia pejabat ini, saudaranya pejabat ini. Masya Allah. Ya, dari satu keluarga, Pak. Ya, menjadi pejabat semua. Ada yang jadi ini, ada yang jadi ini. Ya. Yang lalu, ya, watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita akan lihat bagaimana hikmah daripada setiap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, alhamdulillah adalah sifat Allah, dan al-hamid adalah nama Allah Subhanahu wa taala yang include dengan sifatul hamdi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.